diri. Teman-teman tahu nggak, marginnya gede banget. Di situ awal mula saya berpikir ini sebuah pasar, sebuah kesempatan yang perlu kita garap. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Nilaku ID Farm. Sudah ketemu langsung dengan Om Angganya. Sesuai tadi yang saya ceritakan di perjalanan, kita mau ambil pesanan gitu ya Om Angga. Terus kemudian setelah itu kita ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kebetulan. Dan nanti di akhir mungkin perlu tambahan tips dan trik untuk berbudidaya atau pembesaran ikan nila. Boleh Mas Rano. Oke, kita santai aja ya Mas ya. Santai, kita ngobrol ya. Sambil ngopi lah. Sambil ngopi. Oh iya, ini sambil ngopi dulu. Ngopi ala bapak-bapak banget nih. Ya, jadi ada pertanyaan, apa sih latar belakang pekerjaan dari Mas Angga gitu ya sebelum membudidaya atau pembesaran? Oke, ini yang paling menarik ya teman-teman ya. Teman-teman harus simak ini sangat-sangat menarik. Jadi background pendidikan saya itu ilmu komputer. Nah, kan berbeda jauh sekali dengan apa yang sedang saya lakukan di belakang saya ini ya, dengan kolam ikan sistem ras saya. Jadi background saya ilmu komputer dan bisnis manajemen, lalu kemudian bekerja di salah satu perusahaan multinational company ya. Terus pada saat itu kebetulan COVID, jadi kita semua work from home gitu ya. Terus di situ mulai nih tangannya nggak bisa diem nih Mas gitu. Ini kok kayaknya work from home ini ada sesuatu yang hilang gitu dari sisi kita bersosialisasi dengan orang, dari sisi kita berkegiatan, lebih sedikit membosankan gitu ya. Terus di sisi lain saat itu pada saat COVID semua orang nggak boleh belanja, saya belanja sendiri pakai masker, itu belanja ikan kebetulan di supermarket ya. Dan kebetulan sampai 2-3 kali saya visit ke supermarket tersebut, ikan nila itu selalu habis gitu. Jadi di situ awal mula saya berpikir ini sebuah pasar, sebuah kesempatan yang perlu kita garap gitu ya. Jadi ada peminat ikan nila yang cukup besar di sini. Kebutuhan ikan sangat banyak orang tertarik. Dan ini yang pertama kali menstimulasi saya untuk berpikir coba budidaya ikan nila gitu. Gitu. Awalnya itu sih. Jadi bisa dibilang 100% berbeda dari background dan ilmu pengetahuan saya, tapi dari situ karena ada keinginan tekad yang kuat belajar ikan nila, akhirnya terjun ke ikan nila. Jadi, mengapa saya memilih ikan nila ya? Padahal kan ya, terutama kenapa memilih ikan nila? Ada gurame, ada patin, ada lele, ada ikan emas. Kenapa nila gitu ya? Jadi kalau saya lihat pasar ikan nila tuh dia tuh pas banget di tengah-tengah. Jadi untuk orang-orang yang pengen memiliki rasa daging layaknya ikan gurame tapi dengan harga yang lebih ekonomis tuh ikan nila jawabannya, karena ikan nila lebih murah dari gurame. Dan untuk orang-orang yang bosen dengan rasa ikan lele gitu ya, ya salah satu pengganti yang paling terdekat adalah nila gitu. Dan saya juga sempat melakukan beberapa research di internet, baca-baca materi-materi yang ada di internet. Memang kebutuhan nila ini sama lele itu 11-12. Nah, hanya 2 itu aja. Nggak tahu apakah karena patin dan ikan mas lebih segmented, lebih kecil, tapi 2 itu yang selalu berlomba-lomba untuk bersaing. Ikan lele dan ikan nila. Bahkan dengan ikan nila, saya itu sortir hanya 1 kali saja, dan itu menjelang mau panen saja, untuk melihat mana yang sudah masuk ukuran panen dan mana yang harus diteruskan untuk melanjutkan dipelihara. Jadi dari manajemen komputer gitu ya, masuk ke bagian perairan, kira-kira. Iya, urusan air. Urusan air. Urusan yang amis-amis. Langsung kolam beton nggak sih? Enggak ya? Wah, enggak, itu proses belajarnya juga lumayan lama ya. Nah, nanti kalau untuk proses belajarnya, hasil risetnya ada setelah ini kita lanjut berkeliling ya sama Mas Angga. Apakah sebenarnya budidaya ikan nila ini bisa dikategorikan memang sebagai peluang usaha yang cukup baik? Nah, menurut Mas Angga gimana? Nila ini, kalau saya bandingkan dengan yang lain, ya ikan-ikan yang lain, terutama saya yang tinggal di perumahan seperti ini Mas ya, itu peminat sekitar rumah tuh banyak banget gitu. Bahkan kolam saya yang ya bisa dibilang ini kan masih kecil ya, masih sekali panen, kalau semua panen tuh masih 600 kilo. Itu tuh cepat banget habisnya 600 gitu. kilo aja cepet ya? Cepat habisnya. Lingkungan sekitar
oke, nah itu sudah pasti signal gitu ya. Iya. Bahwa ini layak untuk kita kembangkan, layak untuk kita seriuskan. Kemudian kembali lagi ke kita, apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita fokus untuk memperbesar ini, atau kita udah cukup happy nih dengan yang sekarang kita lakukan. Kita bersyukur kita saat ini hidup di era dengan semua serba teknologi. Iya. Ada marketplace banyak banget. Terus cara kita melakukan marketing atau pemasaran juga nggak harus seperti dulu yang door to door. Tapi mulailah dengan kata-kata jalani dulu aja, lakuin dulu aja gitu ya. Nanti insya Allah kedepannya itu nanti akan menemukan pattern ya. Mulai dari gimana cara masarinnya, dijual ke siapa, itu akan ada pattern. Apalagi sekarang sudah banyak sosial media. Saya kasih contoh teman-teman. Salah satu yang paling simpel ya. Kita sekarang punya aplikasi ojek online. Kita punya aplikasi marketplace ya. Udah banyak lah itu orang bisa jadi kaya dari nol yang tadinya dia bukan siapa-siapa. Dengan ikan nila. Bayangkan kita punya ikan ready untuk dipanen, tapi kita saat ini mungkin nggak bisa memasarkan ke lingkungan sekitar karena let's say males gitu ya. Simple dari rumah. Kita bersihkan ikannya, kita vakum, kita bumbuin, kita jual. Ya, dalam bentuk frozen food. Itu udah langkah satu yang paling mudah untuk digunakan. Jual sendiri. Teman-teman tahu nggak, marginnya gede banget. Gitu. Karena teman-teman bisa riset dulu ya di marketplace. Frozen food ikan nila 1 kilo itu berapa? Jauh lebih mahal dengan harga jual daging mentah 1 kilo ikan nila. Iya, itu udah potensi penjualan paling maksimal. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman pasti lingkungan sekitar ada dong tetangga ya kan. Emang kita hidup pasti punya tetangga gitu. Betul. Kasih contoh dulu. Kirim bentuk ikan nila sudah matang, sudah digoreng kering atau apapun tuh enak. Kasih. Bilang ini ikan nila dari kolam gitu. Bilangnya gitu aja, simpel ya. Betul. Kayak kita ngobrol sama keluarga aja. Jadi jangan langsung masuk ke bisnis gitu. Nanti pasti akan ada dampak. Oh, ikannya enak ya, beli di mana? Nah, masuk. Oh, saya pelihara tuh di belakang. Jadi ibu, bapak kalau mau bisa. Kita kebetulan punya banyak. Nah, nanti itu akan tersebar di grup WhatsApp grup komplek. Kalau udah masuk ke situ, udah tinggal tunggu orderannya gitu. Itu dua hal yang saya contohkan yang paling mudah. Tentunya hal-hal lain yang kalau teman-teman punya kreativitas mau dikembangkan sendiri terserah ya. Tapi bagaimana cara kita menjual, saya bisa bilang itu tidak terbatas. Ada aja. Entah kita bertemu dengan mitra, kita bertemu dengan reseller. Kalau sekarang contohnya Nilaku, karena kita ada di sosial media, kita punya YouTube, punya Instagram. Reseller tuh menghubungi gitu. Reseller menghubungi untuk dijual ulang kembali gitu ya. Tapi sementara ya karena kapasitas masih sedikit, reseller cuma kita pilih saat yang jalan cuma 2 gitu. Nah itu pun langsung habis kalau mereka ngambil juga. Jadi 3 cara tadi udah yang paling siap. Berapa lama sih sampai panen dari tebar bibit? Oke. Jadi dengan sistem ras yang saya sudah coba sendiri ya. Jadi teman-teman, saya bercerita bukan mau memarkup atau membagus-baguskan, enggak. Jadi memang setelah saya alami, saya tekuni, bahkan saya punya videonya nih dari minggu pertama sampai minggu ke-12 tuh ada gitu. Jadi ikan nila tuh bisa dipanen di ukuran 1,5 kilo atau 4 itu di usia 12 hingga 13 minggu. Dengan catatan, pilih bibitnya jangan terlalu kecil. Jadi dimulai dengan tebar bibit di ukuran 8 sampai 10 cm. Gitu. Jadi jawabannya 12 sampai 13 minggu, Mas. 12 sampai 13 minggu. Kos dari tebar bibit sampai dengan panen di 3 bulan tadi ya, sampai 12 minggu itu 30.000. Itu benar nggak sih, Mas? Atau mungkin nggak boleh bisa. Kita sudah pernah riset. Pastinya dong kita nggak mungkin meneruskan usaha ini kalau nggak ada keuntungan. Daerah mungkin berbeda ya, karena pertama dipengaruhi oleh pakan. Jadi pakan di wilayah sekitar harga berapa itu pasti beda dengan pakan di tempat lain. Tapi kalau untuk di area saya, daerah sini ya, Cinere, Depok, itu saya pernah hitung untuk kos produksi 1 kilogram itu berkisar di antara 25 sampai 28 ribu. Jadi dijual di angka kisaran di atas 35 ribu per kilo itu udah untung. Gitu. Yes. Gitu, Mas. Oke, kita buat kesimpulan dari hobi atau ketidaksengajaan yang kita lakukan secara tekun dan terus-menerus itu bisa menjadi peluang usaha atau berbisnis. Betul, setuju banget dengan itu ya. Jadi yang saya sering diskusi dengan teman-teman sesama wira swasta gitu ya, mereka selalu info bahwa semua yang dia awali oleh mereka itu awalnya itu jatuh bangun gitu ya. Jadi jangan pernah melihat cerita sukses mereka sekarang, tapi belajarlah dari cerita kegagalan mereka. Betul. Dan spesifik untuk ikan nila ini yang saya rasakan adalah kita harus jeli.
jeli melihat peluang gitu ya. Simple yang tadi saya pernah contohkan, saya melihat datang ke supermarket 2-3 kali ikan nila nggak ada. Oh berarti ya udah ada kesempatan di sini, ada. Sesimpel itu aja gitu ya. Terus yang kedua, jangan terlalu berpatokan pada profit karena itu akan membutakan mata kita. Iya, gitu ya. betul. Karena kalau kita di awal sudah ngomongin profit, kepala kita tuh sih duit. Tanpa kita sadari ada sesuatu yang lebih utama sebelum duit yang harus kita lakukan. Ya. Proses. Nah, selama kita mau mempelajari prosesnya, kita tahu bagaimana caranya ini semua bekerja, pastilah semua profit itu akan datang menyusul di belakang gitu ya. Jadi untuk teman-teman, saran saya kalau mau mulai usaha itu bisa di semua hal, pahami kondisinya, cari sesuatu yang potensial dengan kita jeli melihat peluang, lalu jangan pernah berpikir langsung profit di depan, karena profit bisa membutakan mata kita. Jadi mulailah dengan hal yang simple, continue, komitmen, kemudian jalankan. Intinya jalankan gitu. Jadi jangan cuma di kertas tulis-tulis coret-coret, hitung laba rugi. Percayalah, kertasnya dirobek nanti. Pusing karena terlalu banyak komponen yang harus dilakukan, harus dihitung. Akhirnya nggak jalan. Jalan dulu, dapat hasil dulu, baru kita ambil kertas, kita lakukan pencatatan. Oke, dengan kondisi sekarang menghasilkan keuntungan sekian. Mana-mana saja yang harus diimprove, diperbaiki. Dari situ baru bisnis bisa mulai pelan-pelan meningkat. Jadi yang penting start dulu, Mas Rano. Jadi coba aja dulu gitu ya, karena hidup itu bisa dihitung tapi tidak bisa diperhitungkan. Mantap, luar biasa. Oke, sekian dari kami, dari Mas Angga di Nilaku ID Farm dan saya Ranu dari Kans Farm. Mengucapkan terima kasih, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.